Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu pengusaha sukses di Indonesia, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, yang mendirikan King Roastel Indonesia. Saya mewakili kelompok saya, yaitu dengan anggota yang pertama Nazirul Fatah Caniago, Arya Suteja Dalimunte, Yusuf Sulaiman, Firman Maulana, Ilham Wahyudi, Muhammad Agung Fahrizal, dan saya sendiri, Nisa Sufiana. Yang pertama, profil pengusaha. Mirza Ghulam Ahmad alias yang sering dikenal dengan artis cupang merupakan owner dari perusahaan King Roastel Indonesia yang sukses dengan bisnis cupangnya hingga menjalar ke mancanegara. Tentunya bisnis ini tidak langsung besar. Awalnya, ini hanya bisnis cupang biasa, namun dengan inovasi dan kreativitas yang tinggi, dapat membuat bisnis ini menjadi salah satu penyumbang kenaikan nilai ekspor ikan hias di Indonesia. Hobi mengoleksi ikan hias bukan cuma hobi musiman, artinya kegemaran terhadap ikan hias akan terus dinikmati dari waktu ke waktu. Dari anak kecil hingga orang dewasa, juga banyak yang suka menikmati keindahan ikan hias. Nah, Mirza Ghulam Ahmad melirik usaha ikan hias pada tahun 2008, setelah sebelumnya ia menekuni beberapa bisnis, seperti berjualan pisang coklat, ketupat, jamu, mainan anak-anak, dan lain sebagainya. Akan tetapi, menurutnya, usaha-usaha tersebut boleh dibilang hanya musiman, karena tak selamanya minat orang akan tetap stabil, walaupun untungnya juga bisa dibilang lumayan. Selanjutnya, sejarah King Roastel Indonesia. Pada awalnya, untuk modal, Mirza mengumpulkan uang senilai 10 juta dari hasil meminjam ke adik-adik kelasnya di sekolah sebesar Rp50.000 per orang. Nah, setelah itu, ia mengajukan proposal usaha ke manajemen mall untuk berjualan ikan hias. Namun, sayangnya pada saat itu, menjual ikan hias di mall itu bukan hal yang umum. Lagi pula, dengan itu dikhawatirkan karena banyaknya air yang digunakan akan membuat lantai basah sehingga pengunjung akan tergelincir. Sehingga atas dasar hal itu, manajemen mall belum menyetujui pengajuan usaha Mirza. Mirza terus bernegosiasi dan meyakinkan bahwa bisnisnya akan rapi dan tidak akan membuat lantai basah. Akhirnya, manajemen mall pun setuju dengan pengajuan usahanya. Mirza membuka usaha ini di 2 pusat perbelanjaan, yaitu di Plaza Cibubur dan Plaza Pondok Gede. Nah, karakter yang bisa diteladani dari sini adalah, bagi Mirza, kunci kesuksesan ialah kerja keras. Selain itu, ia juga sangat jeli melihat peluang. Seperti bisa dilihat dari hal ini, walaupun jenis ikan cupang yang ia jual ada banyak, namun ia fokus terhadap satu jenis ikan, yang mana jenis ini termasuk langka, unik, dan tidak banyak yang menjual. Ikan ini ialah jenis roastel, alias yang sekarang menjadi brand usahanya. Selanjutnya, strategi pengembangan usaha. Mirza pernah membagikan beberapa tips kepada pemula yang ingin berbisnis ikan cupang. Di antaranya, yang pertama, yang terpenting itu belajar menjual terlebih dahulu, bukan beternak dulu. Nah, kesalahan ini biasanya sangat sering dilakukan oleh pemula. Biasanya pemula itu memulai bisnis dengan cara beternak, lalu setelah siap semuanya, lalu kebingungan bagaimana menjual hasil ternak mereka. Nah, yang kedua, walaupun sudah bisa beternak ikan cupang sendiri, alangkah lebih baik kita itu tidak berhenti membeli ikan dari peternak, karena dalam berbisnis kita itu tidak bisa melakukan semuanya sendirian, alias ada bagian-bagiannya masing-masing. Yang ketiga, siapkan biaya promosi 3 kali lipat dari biaya produksi. Nah, biaya ini akan digunakan untuk mengiklankan produk kita di sosial media atau mengendorse artis-artis. Nah, inovasi bisnis. Selain fokus di pasar domestik, saat itu Mirza juga ingin
mengembangkan bisnisnya ke pasar internasional. Awalnya, Mirza berkenalan dengan seseorang yang memiliki bisnis ikan cupang di Facebook. Ia seorang eksportir yang sering mengekspor ikan-ikan hias ke luar negeri. Namun, tidak dengan jenis rostel yang ia miliki. Sehingga dengan antusias Mirza menawarkannya. Tetapi sangat disayangkan orang tersebut tidak mau berbagi ilmunya. Nah, karena gagal, Mirza berinisiatif men-stalking akun orang tersebut. Ternyata ia mengikuti grup-grup Facebook Eropa. Lalu, Mirza mencoba masuk ke grup-grup tersebut dan mulai memposting ikan cupangnya. Akhirnya, ada 1-2 orang yang membeli. Nah, semakin lama pelanggan ikan cupangnya semakin banyak sehingga sekarang bisa membuka cabang di Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Jepang. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.